Nah, berarti tadi Rumah Sakit Indonesia di Gaza itu kita ikut andil lah dalam itu ya. Sampai sekarang masih ada berarti orang-orang AWG yang ada di sana, Mas? Nah, keberadaan relawan kita yang di Rumah Sakit Indonesia di Gaza itu terakhir tahun lalu keluar karena memang kondisinya sangat sangat sulit, sangat berbahaya sekali sehingga di apa namanya dan itu sudah diserukan oleh Kemenlu untuk relawan di Indonesia silahkan keluar dievakuasi karena dievakuasi sangat berbahaya. Pada akhirnya ya kita pulangkan semua mereka kembali ke Indonesia. Dan alhamdulillah sih sekarang masih ada relawan kita yang bukan dikirim dari sini ya, tapi yang bukan tukang tapi medis, tenaga medis melalui jalur WHO oleh lembaga Mercy tadi, dokter-dokter yang dikirim bergilir rolling sebulan bergantian terus, dan itu alhamdulillah sangat membantu masyarakat saudara kita di Gaza yang memang terluka banyak dan rumah sakit sangat dibutuhkan. Iya, apalagi ya pasti banyak orang-orang terluka akibat serangan langsung ataupun gedung-gedung yang runtuh ya. Nah, biasanya relawan itu masuk ke sana, visanya sebagai apa? Memang sebagai relawan aja gitu, ada visa relawan. Kan kayaknya visa itu ada visa turis ya, atau visa pendidikan. Nah, kalau urusan itu memang ada yang mengurus ya. Itu kan lembaga Mercy yang menguruskan. Jadi yang penting datang ke Mesir dulu, dari Mesir untuk masuk ke Gaza itu yang perlu dapat approve ya dari Mesir, pemerintah Mesir, intelijen Mesir, dan juga tentunya negara yang akan dituju. Mereka yang berwenang itulah yang memberikan izin sampai kita bilang bisa masuk. Jadi bukan visa ya, kalau bilang surat izin masuk aja, permit aja masuk. Mau berapa tahun pun nggak dibatasi, hanya yang penting paspor hidup. Nah, ketika paspor mati ini harus segera diperpanjang. Berarti ya sebenarnya secara kalau mau gampang ikut aja ke kita, nanti ada yang ngurusin. Ada yang ngurusin ya. Saya kurang paham karena memang bukan bagian kita ya. Ya ada lah itu yang bagian apalagi kalau urus apalagi di negara konflik ya, di negara-negara yang itu aja kadang susah gitu. Berarti kalau kepengen gabung ke AWG caranya? Mudah sekali ya. Jadi kita pernah open rekrutmen relawan, nggak mesti harus ngantor setiap hari, tapi jarak jauh pun bisa. Sekarang media kita kan selalu upload nih flyer, kegiatan video yang sifatnya sinematik, laporan kegiatan atau apapun, itu kita perlu SDM nih. Kita open rekrutmen yang punya keahlian di bagian desain, editing, fotografer, penerjemah, driver atau masak ataupun itu kita butuhkan nanti di November. Di November nanti kita perlu SDM yang banyak untuk mendukung kegiatan kita. Ataupun dari sekarang juga bisa. Kita sekarang update berita kan setiap hari. Kita harus terjemahkan ke Indonesia atau Indonesia ke Arab dan seterusnya, ke bahasa Inggris. Itu perlu relawan yang menerjemah. Kemudian untuk kita upload perlu operator, perlu desain, ahli desain grafis atau edit flyer, edit foto dan seterusnya. Itu banyak peluang-peluang bagi Gen Z anak muda sekarang kan nih, mainannya nih medsos nih, pasti pintar lah penggunaan itu semua. Berarti kemana nih? Ada email atau? Bisa langsung ke admin yang ada di Instagram, silahkan di DM atau ke nomor Sekretariat Aksi Working Group di 0811. Nanti tulis aja. Nanti ada di 0811 210808. Ini nomor kartu halo yang kebetulan nomor itu saya yang pegang juga, nanti bisa langsung dibalas. Nanti biar editor yang ngasih deh. Siap. Lanjut gini. Berarti kan selama ini kegiatan yang di Indonesia tadi sosialisasi gitu ya, dan webinar dan lain sebagainya. Di sananya sendiri berarti masih ada kan kegiatan? Hanya orang lokal saya sempat baca juga ada yang pakai seragamnya gitu. Jadi untuk kegiatan kita di Indonesia alhamdulillah sudah bisa kita lihat di media-media, bahkan kita berkolaborasi dengan berbagai NGO, lembaga, bahkan kampus, institusi lembaga, negara, bahkan juga perorangan pun kita kerjasama. Nah, untuk di Gaza sendiri kita punya relawan lokal yang memang tergabung untuk penyaluran bantuan, ataupun yang kita libatkan nanti di November untuk membuat kegiatan. Biasanya mereka nanti mengumpulkan anak-anak sana untuk. Tadi ada kesalahan teknis ya. Tadi yang di Gaza itu berarti ada relawan kita yang di sana yang memang ketika ada kegiatan mereka yang mengkoordinir itu ya. Berarti yang terdekat apa yang dilakukan relawan kita yang di sana? Jadi untuk saat ini memang
kita belum bisa berbuat banyak untuk Gaza karena memang untuk masuk susah. Jadi selama ini kita baru bisa kirim bantuan yang sifatnya memang sangat dibutuhkan. Itu makanan siap saji, kebutuhan anak, kebutuhan perempuan, kebutuhan makanan yang utama itu. Jadi alhamdulillah donasi yang terkumpul dari seluruh masyarakat Indonesia, dari ikhwan akhwat semuanya itu kita salurkan 100% untuk program itu dulu. Dan kita sekarang lagi luncurkan program Food for Gaza. Itu kita mulai dari awal Agustus kemarin sampai akhir November nanti penutupan bulan Solidaritas Palestina. Dan itu yang terkumpul kita akan salurkan bertahap sesuai jumlah yang ada salurkan, dan itu prioritasnya memang untuk makanan tentunya. Alhamdulillah sejauh ini sudah ada 2 lembaga yang sudah berikrar untuk yang sudah menyerahkan bantuan kita. Yang pertama masyarakat Kota Bekasi yang tergabung dalam Bekasi Bersama Palestina kemarin datang ke kantor menyerahkan bantuan senilai 26 juta. Kemudian juga dari kemarin tuh pengurus besar wanita Al-Irsyad Indonesia dari lembaga Ormas Al-Irsyad Al-Islamiyah menyuruhkan sebanyak 100 juta rupiah, dan kita akan alokasikan khusus memang untuk makanan karena itu yang dibutuhkan. Nah, kita lihat berita yang berseliweran di media-media kita sangat tidak etis kita nonton, sangat mengiris hati lah kalau ketika melihat itu. Kita bayangkan bagaimana kalau itu yang kita merasakan, atau anak-anak kita atau saudara kita, sampai orang-orang itu malnutrisi tingkat parah, jadi saking badan sampai habis tinggal tulang dan kulit. Kalaupun ada makanan nggak bisa masuk karena memang sudah ususnya sudah lengket. Jadi ketika ada masuk makanan pun harus diproses oleh dokter dulu, dirawat dulu baru bisa masuk makan. Nah, kondisi inilah yang buat kita ingin sekali membuat aksi nyata dengan berikan bantuan itu. Berarti saat ini mungkin yang dilakukan adalah pemenuhan kebutuhan dasar, mungkin kayak makan gitu ya. Ya, di sisi lain ya kita berikan bantuan juga, kita melakukan usaha-usaha bagaimana mendorong pemerintah juga bersuara di kegiatan internasional untuk mendorong nih PBB dan untuk bisa segera menghentikan perang ini. Dengan perang, kemudian izinkan masukan bantuan sebanyak-banyaknya, dan pertukaran tawanan, karena pertukaran tawanan juga sangat penting karena banyak sekali tawanan kita yang ditahan oleh mereka itu yang sangat tidak wajar, sangat berbahaya untuk kehidupan manusia karena tidak layak sebagai manusia yang di penjara, ditahan dengan kehidupan yang tidak layak. Maka itu sangat penting diselesaikannya perang ini, kemudian masukkan bantuan sebanyak-banyaknya, kemudian pertukaran tawanan, dan yang paling utama juga tentara-tentara penjajah ini harus segera pergi dari tanah itu. Nah, ini kadang kan namanya era sosial media ya kan, ada aja kadang komentar-komentar netizen ya. Kadang ada yang, dan saya beberapa kali ketemu dengan komentar yang kenapa harus jauh-jauh bantu yang di sana? Apakah yang di dekat kita sudah dibantu gitu? Gimana cara nanggapinnya? Oh iya, jadi terkait pertanyaan-pertanyaan itu sudah banyak sih pertanyaan itu yang memang ya disampaikan secara pribadi ke lembaga lain, ke tokoh-tokoh. Sebenarnya itu pertanyaan begitu hanya untuk memecah belah fokus kita. Jadi prinsipnya gini, kalau kita ingin membantu saudara kita, memang kita tidak ada batasan, mau jauh dekat kita bantu. Tentunya sebelum kita bantu yang jauh, kita bantu yang dekat. Nah, kalau permasalahan di Indonesia ini, kelaparan yang banyak, kemiskinan, apakah kita akan selesai menguruskan itu dalam waktu dekat? Ataukah kita akan fokus ke situ, kita tinggalkan saudara kita yang jauh? Jadi tidak bisa berdemikian. Ya kita sambil membantu yang ada di Indonesia dan juga bantu yang jauh. Karena untuk yang bantu terdekat, apa yang kita bisa kita bantu berikan. Tapi untuk yang jauh di sana, kalau kita tidak memberikan apa yang kita bisa, ya tentunya ini suatu kewajiban agama, kewajiban kemanusiaan, dan juga kewajiban konstitusi. Undang-undang dasar kita di pembukaan bahwa penjajahan adalah harus dihapuskan. Maka dengan itu jangan sampai itu menjadi bumerang, dan jangan sampai menjadi yang menghalang kita untuk terus membantu perjuangan Palestina. Karena kita bisa buktikan apakah dengan kita fokus, ya misalkan nih pemerintah merentas kemiskinan, apakah itu akan tuntas? Juga tidak juga tuntas. Sampai kapanpun tidak akan tuntas karena itu adalah bisa jadi karena memang kebijakan dari pemerintah setempat. Nah, kalau kita membantu Palestina yang jelas membutuhkan, itu kewajiban kita, dan itu dalam Al-Quran disebutkan, hadis disebutkan secara agama, kemanusiaan, dan juga menjawab undang-undang dasar kita berhutang budi pada mereka.
negara Palestina adalah negara yang pertama mendukung kemerdekaan Indonesia dan mengakui kemerdekaan bangsa kita Indonesia. Jadi artinya sebenarnya sebelum kita berangkat jauh ke sana, kita yang dekat sudah kita lebih dahulu kita perhatikan gitu ya. Jadi sinergi lah, nggak ada yang jalan sendiri-sendiri gitu ya. Nah baik, saya kepengen kemarin kayaknya baru ada konferensi pers terkait pembangunan rumah sakit ibu dan anak ya. Betul. Itu apa yang melatar belakangnya? Kenapa harus rumah sakit ibu dan anak? Kemarin kan sudah ada tuh rumah sakit di Indonesia ya. Ya, tadi kita udah bahas RSI ya. Sekarang kenapa ada RSI lagi gitu? Nah, jadi sejak perang Tufan Al-Aqsa sejak Oktober 7 Oktober 2023 itu sampai saat ini udah 2 tahun. Itu setelah direkap data korbannya 70% itu atau 80% korbannya ibu dan anak. 70% atau 80% itu ibu dan anak, sehingga ibu-ibu dan anak ini perlu membutuhkan perawatan, membutuhkan penanganan khusus dan tentunya ada di rumah sakit. Tidak mungkin dirawat di tenda yang kebutuhannya sangat mendesak. Tapi rumah sakit ini yang menjadi kebutuhan. Ya tentu setelah itu nanti ada makanannya. Maka 70% inilah menjadi dasar utama kita membangun rumah sakit ibu dan anak. Karena di Gaza itu atau di kawasan Timur Tengah itu tidak ada istilah rumah sakit ibu dan anak. Ada rumah sakit umum, rumah sakit anak. Nah, kita bangun rumah sakit ibu anak yang gabungan dari keduanya itu. Karena di Indonesia kan biasa yang kita dengar RSIA. Kalau di Timur Tengah itu nggak ada istilah itu. Mudah-mudahan menjadi RSIA pertama di di wilayah itu, dan ini mudah-mudahan menjadi ikon kedua. Jadi tanda kasih kita antara Indonesia dan Palestina, dan itu akan menjadi warisan turun temurun yang akan kita amal jariah lah, amal jariah rakyat Indonesia ya. Rakyat Indonesia. Berarti kemarin yang di konferensi pers kan itu apa persiapan? Jadi update yang kemarin di konferensi pers sudah ada 3 konferensi pers ya untuk RSI ini. Yang pertama di Kemenlu, di BKSAP DPR RI, kemudian kedua di Kemenlu, dan ketiga ini kemarin di Taman Ismail Marzuki di Taman Perpus HB Yasin Jakarta Pusat. Nah yang ketiga terakhir itu update-nya adalah bahwa relawan kita dari Al-Aqsa Working Group dan Maimunah Center sudah kita berangkatkan ke Kairo untuk membangun akses jaringan ke para supplier, alat-alat bangunan, dan juga tentunya bekerja sama dengan lembaga-lembaga setempat seperti lembaga makanan food program yang food program yang di WHO di PBB, dan juga membangun jaringan seluas-luasnya. Karena untuk mensuksesan itu ya. Iya, tentunya untuk masuk Gaza ini tidak semudah yang kita bayangkan sebelum-sebelumnya. Kondisi Indonesia saat ini untuk bisa masuk sangat sulit. Ya, kecuali kita punya background medis. Itu memang ada lembaga khusus di WHO, dan juga ada lembaga yang memang punya sertifikat khusus, izin khusus bisa masuk. Nah, kita kan belum bisa. Nah, kita membangun jaringan seluas-luasnya untuk bisa mendapat akses masuk ke sana. Dan selain dari itu ya tentunya persiapan menunggu informasi sampai begitu pintu perbatasan dibuka, kita bisa masuk dan menginginkan bantuan sebanyak-banyaknya. Gitu. Kalau dari segi dukungan pemerintah kita seperti apa? Ada? Nah, sejak kita launchingkan sejak tahun lalu ya, jadi RSI Indonesia ini kita punya inisiatif awalnya di tahun 2023. Itu saat pembukaan bulan Solidaritas Palestina, Ketua Maimunah Center, Ibu Wani Frianti, seletuk nih, ini kan 7 Oktober baru perang nih, baru bulan sampai November. Korbannya banyak ibu dan anak. Gimana kita buat RSI aja? Didukung pemenang. Oh iya, bismillah. Nah, sampai pada akhirnya di tahun lalu 2024, jadi setahun setelahnya kita grand launching kan. Kita sudah grand launching di gedung DPR RI di saat penutupan bulan Solidaritas Palestina. Nah, sampai saat ini berarti sudah berjalan 2 tahun ya rencana ini, 2 tahun ini. Ya tentunya kita punya usaha ini sudah kita gulirkan, kita sudah promosikan ke semua masyarakat, baik di media, baik di secara audiens, secara ke offline, ke tokoh-tokoh, lembaga, pemerintah, bahkan negara-negara yang kita temui di konferensi internasional kita sampaikan. Dan secara khusus pemerintah kita soundingkan lewat MUI, Majelis Ulama Indonesia, lembaga Basnas juga kita sudah sampaikan, kemudian ke Kementerian Luar Negeri bahkan sudah sangat mendukung, kemudian BKSAP DPR RI juga sangat mendukung. Secara khusus Kemlu, Kementerian Luar Negeri juga sudah menjadikan RSI ini sebagai program strategis nasional untuk recovery Gaza. Dan ini setelah mengumpulkan NGO-NGO yang ada di Indonesia, program mana yang strategis untuk
Indonesia ajukan sebagai program nasional kita. Alhamdulillah RSI inilah yang dipilih. Oke, karena waktu juga ya, ini kita tabrak waktu maghrib, nggak enak juga. Ini masih soalnya, nanti mungkin Mas Kang Yusuf Maulana bisa kirim staf yang lain untuk menjelaskan banyak hal tadi. Yang ini kan masih global ya. Iya. Nanti kirim aja ke kita siapa yang bisa dikontak untuk menjelaskan tadi. Apalagi hal-hal teknis ya tadi mungkin yang belum sempat kita bahas. Nanti Mas Yusuf bisa bisa kirimkan siapa deh kontak. Tadi udah tersebut beberapa nama, ada Arina, ada Mas Bavara, ada Mas Ari. Nanti kita tinggal kirim kontaknya lah. Siap. Itu aja ya. Terima kasih Mas Yusuf atas waktunya sudah menyempatkan. Mudah-mudahan ini nanti didengar oleh banyak orang dan semua program dari AWG bisa mendapat dukungan dari masyarakat luas yang juga diberikan kelancaran untuk semuanya. Terima kasih. Litera Muda Subhan Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.